Halo semuanya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang super personal dan penting. Tapi jujur aja, sering banget kita lupain. Kesehatan reproduksi. Ini bukan sekedar topik kesehatan biasa loh. Ini tentang gimana kita bisa lebih kenal sama tubuh kita sendiri, karena kesadaran itu adalah kunci buat hidup yang lebih baik. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Di tengah-tengah deadline kerjaan, ngurus keluarga, dan ribuan kesibukan lainnya, kapan terakhir kali kamu benar-benar berhenti sejenak buat mikirin kesehatan reproduksi? Tenang, pertanyaan ini bukan buat ngejudge kok, tapi buat memulai obrolan penting dengan diri kita sendiri. Dan ternyata, ini bukan cuma perasaan kita aja loh. Sains juga bilang begitu. Sistem reproduksi wanita itu luar biasa rumit. Anggap aja kayak sebuah ekosistem yang super kompleks. Kalau satu bagian aja keganggu, keseimbangan semuanya bisa goyah. Makanya, perawatannya butuh perhatian ekstra. Nah, karena saking kompleksnya, sistem ini jadi rentan juga. Masalah kesehatan reproduksi itu bukan isu aneh yang cuma terjadi ke segelintir orang, justru sebaliknya, ini adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak banget wanita di sekitar kita. Coba lihat angka ini deh. Ribuan kasus untuk setiap 100.000 wanita setiap tahunnya. Ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas ya. Ini adalah kenyataan yang mungkin dialami tetangga kita, teman kita, atau bahkan kita sendiri. Skalanya itu luas banget. Oke, sekarang mari kita bedah. Apa aja sih masalah yang paling umum? Sekarang kita masuk ke intinya. Ada 7 kondisi spesifik yang wajib kita waspadai. Beberapa mungkin gejalanya terasa ringan dan sering kita abaikan, padahal dampaknya bisa jadi serius banget. Yuk kita kenali satu persatu. Nah, biar obrolan kita ini benar-benar akurat dan bisa dipegang, semua analisis kita hari ini tuh dasarnya dari sumber-sumber akademis dan artikel kesehatan yang kredibel, seperti yang bisa kamu lihat di sini ya, jadi informasinya sudah pasti terverifikasi. Ini dia nih, ketujuh kondisi tersebut. Mungkin beberapa namanya udah nggak asing di telinga. Tapi apa kita benar-benar paham artinya? Yuk kita bedah satu-satu. Jadi, endometriosis itu, coba bayangin deh, jaringan yang seharusnya ada di dalam rahim, dia malah jalan-jalan dan tumbuh di tempat yang nggak seharusnya. Inilah yang sering menyebabkan nyeri hebat, terutama pas lagi menstruasi, dan bisa jadi ngaruh ke kesuburan. Lanjut ke PCOS. Nah, ini salah satu gangguan hormonal yang paling sering kejadian. Simpelnya, ini terjadi waktu hormon reproduksi kita lagi nggak seimbang. Efeknya, siklus menstruasi bisa jadi berantakan dan muncul kista-kista kecil di ovarium. Walaupun ini jinak ya, alias bukan kanker, mioma ini nggak bisa dianggap enteng. Soalnya, dia bisa tumbuh cukup besar sampai menyebabkan pendarahan hebat, nyeri panggul, bahkan neken kandung kemih. Jadi, ini tetap masalah yang serius. Sekarang kita ngomongin dua jenis kanker, serviks dan ovarium. Pesan utamanya di sini, dan ini tolong banget diingat adalah deteksi dini. Untuk kedua penyakit ini, semakin cepat ketahuan, semakin tinggi juga peluang pengobatannya berhasil. Itulah kenapa pemeriksaan rutin itu vital banget. Ini nih, kondisi yang umum banget, tapi seringnya disepelein. Padahal, vaginitis yang disebabkan oleh infeksi bisa jadi masalah yang lebih serius kalau dibiarin aja. Kuncinya, jaga kebersihan. PID itu, pada dasarnya, adalah infeksi yang udah naik kelas. Dia udah menyebar ke atas ke organ-organ penting kayak rahim, saluran tuba, dan ovarium. Jelas, ini adalah kondisi yang jauh lebih serius dari sekedar infeksi biasa. Nah, ini bagian yang paling harus diwaspadai. Efeknya bisa jangka panjang. PID seringkali merupakan komplikasi dari infeksi menular seksual atau IMS yang nggak diobati. Kerusakan yang disebabkannya bisa permanen dan bahkan bisa berujung pada kemandulan. Oke, setelah kita bahas semua yang serem-serem tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Kabar baiknya adalah kita nggak berdaya kok. Banyak dari kondisi ini yang bisa dicegah dengan langkah-langkah proaktif yang kita ambil setiap hari. Langkah-langkahnya sebenarnya simpel banget loh, tapi efeknya luar biasa. Jaga kebersihan, makan seimbang, rutin olahraga, dan kelola stres itu fondasinya. Dan satu lagi yang paling penting, jangan pernah skip pemeriksaan rutin. Anggap aja itu investasi terbaik buat kesehatanmu di masa depan. Oke, selain mengubah gaya hidup, ada juga loh pendekatan lain yang bisa jadi support sistem tambahan. Sumber-sumber kami menyoroti peran dukungan alami dari herbal untuk membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Tapi penting banget nih buat dicatat, ini bukan pengganti pengobatan medis dari dokter ya. Anggap ini sebagai pendamping untuk memelihara kesehatan organ reproduksi kita secara alami dan menyeluruh. Sebagai contoh, kita lihat ya, ada rumput mutiara. Ini dikenal banget sifat anti-inflamasinya.
Nah, ini kan nyambung banget sama kondisi peradangan kayak PID tadi. Terus ada sarang semut yang membantu keseimbangan hormon, penting banget buat kasus PCOS. Nah, kandungan-kandungan keren ini ternyata bisa ditemuin dalam produk seperti Emyoki, yang menggabungkannya untuk saling dukung kesehatan organ. Jadi intinya, memanfaatkan dukungan herbal seperti Amyoki dari Naturafit ini bisa jadi salah satu langkah praktis dalam rutinitas kesehatan kamu. Ini cara yang gampang banget buat melengkapi gaya hidup sehat dengan kebaikan dari alam. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan kita. Semua informasi ini, dari memahami penyakit, cara mencegahnya, sampai dukungan alami, tujuannya cuma satu, memberdayakan kamu. Ini dia pesan utamanya. Dengan tahu risikonya dan gimana cara menjaganya, kamu udah ada di jalur yang benar. Pengetahuan itu adalah kekuatan buat kita mengambil tindakan yang tepat. Pertanyaan terakhir ini bukan buat dijawab sekarang, tapi buat cari renungan. Apa kamu mau mulai dengan menjadwalkan pemeriksaan, memperbaiki pola makan, atau mungkin mencari dukungan herbal seperti Amyoki? Pilihannya ada di tanganmu. Mulailah dari hari ini.